Ya, selamat pagi. Ya, pagi ini saya akan buat suatu video. Video ini isinya adalah perbandingan informasi. Jadi supaya informasi itu seimbang aja ya. Jadi saya ini dikeluhi netizen, ada seorang dokter yang membuat suatu video di YouTube-nya mengenai bagaimana caranya tips-tips supaya pada saat di swab PCR itu hasilnya negatif. Dikatakan di situ dia sebelumnya biasa menangani atau memeriksa rapid test antibody pada orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Lalu karena pada yang rapid testnya reaktif itu kan lanjut pemeriksaan PCR. Jadi dia memberikan tips supaya pada saat diperiksa PCR itu hasilnya negatif. Oke, ini kenapa harus saya kasih counter? Karena ini terserah masyarakat ya mau percaya yang mana, tapi saya jujur sebagai dokter juga agak sedih melihatnya karena apa yang dia katakan di situ itu tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali dan cenderung berbahaya. Ini yang sepertinya harus diingatkan. Terserah masyarakat mau percaya dengan dokter itu juga saya nggak apa-apa. Jadi paling nggak kalau saya memberikan perbandingan informasi ini ada yang bisa dipilih. Terserah mau percaya yang mana, oke? Ya, yang pertama dia mengatakan tipsnya itu adalah melakukan kumur dengan betadine kumur atau povidone iodine ya, seminggu sebelum dilakukan swab. Oke, ini sudah sering sekali saya jelaskan. Jadi senyawa povidone iodine itu memang sudah pernah diteliti sebatas penelitian lab ya, jadi sebatas penelitian in vitro di luar tubuh manusia. Itu memang povidone iodine dikatakan bisa membunuh virus termasuk virus COVID atau SARS-CoV-2. Tapi memang belum pernah ada penelitian uji klinis pada manusia. Ini sudah pernah saya bahas di feed saya juga dan sudah akan ada penelitiannya tapi belum recruiting, jadi belum dimulai penelitiannya. Sebenarnya tidak berbahaya kalau hanya berkumur ya, karena berkumur itu kan obat itu tidak akan masuk ya ke dalam tubuh kita, jadi hanya efek lokal. Dia juga dipercaya sebagai antiseptik, tidak ada salahnya untuk melakukan itu. Saya juga tidak pernah melarang. Tapi kalau ini diklaim sebagai obat COVID, itu yang saya belum setuju. Itu aja. Di video ini dokter ini menyatakan kalau ini harus dilakukan 1 minggu sebelum PCR swab dan katanya kalau ditelan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ini yang juga mau saya garis bawahi ya, hati-hati. Jadi kalau yang namanya obat kumur itu artinya memang sebenarnya hanya untuk kumur, tidak boleh diminum ya. Kenapa? Karena sudah dihitung. Jadi dihitung dia dosisnya berapa. Kalau sampai tertelannya terlalu banyak itu bisa terjadi komplikasi dan berbahaya untuk tubuh. Kalau misalnya nggak percaya boleh dibaca manualnya. Jadi setiap obat itu kan selalu ada petunjuk ya. Jadi selalu ada petunjuknya, dosisnya berapa, cara pemakaiannya seperti apa, efek sampingnya seperti apa. Dan itu semua obat, apalagi obat kumur itu selalu ada pernyataan kalau misalnya tertelan terlalu banyak harus konsultasi ke dokter. Jadi bukan berarti aman. Kalau tertelan sedikit oke lah 1 cc seperti itu ya nggak sengaja, itu memang tidak akan berbahaya. Tapi kalau sampai menelannya banyak, dia menganggap itu benar-benar bisa membunuh COVID lalu dia minum itu obat kumur, itu bisa sangat berbahaya efeknya. Dari bidang penyakit dalam saja untuk efek povidone iodine kalau sampai terminum banyak overdosis bisa gagal ginjal pertama. Terus juga bisa mengganggu hormon tiroid ya. Jadi jangan sembarangan memberikan tips pada masyarakat awam yang nggak paham. Oke, yang kedua adalah tips katanya itu dengan mencuci hidung tapi dengan povidone iodine juga. Dia bilang rasanya nggak nyaman, rasanya itu panas, tapi nggak apa-apa, itu aman. Itu juga tidak ada dasar ilmiahnya ya. Jadi namanya obat kumur itu ya untuk kumur. Jadi kalau dimasukkan di hidung ya dia bisa iritasi mukosa hidung, malah justru berbahaya, bisa menyebabkan infeksi lain masuk. Atau malah justru kalau mukosa hidung itu salah satu barrier pertahanan tubuh kita. Kalau sampai rusak, COVID pun bisa masuk gitu loh. Jadi ini suatu hal yang salah sekali ya. Lalu yang berikutnya hampir sama itu tentang kumur air garam. Ini juga belum ada bukti ilmiahnya. Hampir sama, kalau hanya dikumur nggak masalah, it's okay. Tapi kalau sampai diminum, itu kalau kadar garam yang terlalu tinggi juga berbahaya loh untuk orang yang hipertensi misalnya. Jadi jangan sembarangan memberikan hal yang suatu tips yang tidak ada dasarnya ya. Itu hanya opini soalnya. Lalu berikutnya dia memberikan tips yang ketiga adalah makan buah-buahan yang tinggi vitamin C.
Jadi tinggi vitamin C katanya untuk kaitannya bisa menyebabkan kestabilan pembuluh darah. Ya maaf ya, saya nggak ngerti hubungannya apa dengan menjadikan swab negatif. Oke ya, jadi di sini yang mau saya garis bawahi, oke dia dokter. Tapi ingat, tetap untuk level of evidence kita bisa percaya, apakah itu memang bisa dipercaya atau tidak, itu opini, bahkan opini seorang ahli pun dokter, itu ada di level terbawah. Saya sudah pernah menjelaskan ini berkali-kali. Jadi kalau dia murni opini, tidak ada basis atau bukti ilmiahnya, ya jangan dipercaya. Ya sama seperti saya, kalau saya bicara tanpa bukti ilmiah, Anda nggak percaya silahkan, karena itu hanya opini saya gitu loh. Ya jadi kalau dia dokter, harusnya dia paham bagaimana kita menilai suatu penilaian secara ilmiah. Jadi tidak ada bicara secara opini, apalagi yang berbahaya seperti itu. Jelas-jelas yang dia bilang itu sangat berbahaya kalau sampai dituruti masyarakat awam ya. Oke, jadi untuk swab negatif ini saya jelaskan lagi. Dia kan bicara konteksnya dari rapid test reaktif ya. Saya juga berkali-kali jelaskan. Kalau rapid test reaktif itu belum tentu orangnya memang sakit COVID. Karena rapid test itu menunjukkan antibodi. Antibodi itu baru terbentuk minimal 2 minggu setelah orang itu sakit. Jadi kalau sudah terbentuk antibodi artinya dia sakitnya sudah agak lama. Makanya ini yang menjadi pitfall atau masalah pada saat dijadikan suatu pemeriksaan screening. Karena mungkin saja orang-orang yang sudah terbentuk antibodi itu sakitnya sudah lama, sudah lewat, virusnya sudah istilahnya sudah bisa dinetralisir oleh tubuhnya, dia sudah tidak sakit. Jadi wajar sekali justru kalau rapid test reaktif itu malah PCR-nya mungkin banyak yang negatif, bukan karena tips-tipsnya dia ini ya. Tapi kalau memang masih positif, ya nggak masalah, kan sudah ada antibodinya. Ya ini mungkin dia penyembuhan, tinggal isolasi aja 10 hari kalau sebelumnya dia memang tidak jelas riwayat sakitnya. Tapi kalau dia jelas riwayatnya dia adalah sudah sembuh misalnya, ya tidak perlu isolasi. Jadi itulah ya kenapa PCR itu bukan satu-satunya penilaian. Jadi banyak yang harus kita menilai seseorang ini sakit atau tidak ya. Jadi tolong dipahami, jangan ditelan mentah-mentah begitu saja. Apapun profesinya dia dokter pun, tapi kalau sampai membahayakan dan dia bicara tidak sesuai dengan bukti ilmiah yang ada, ya jangan ditiru dulu ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi bahan perbandingan aja, terserah kalian mau percaya siapa. Yang penting saya mengingatkan aja kalau kondisi kita seperti ini sudah parah ya, jangan ditambah dengan komplikasi-komplikasi dari tata laksana yang belum pernah terbukti ya, justru malah berbahaya. Kalau untuk menghadapi COVID ini kita cukup dengan menggunakan ilmu pengetahuan, jadi menggunakan sains, jadi kita gunakan ilmu-ilmu yang memang sudah ada, sudah terbukti. Cukup kita menjaga diri dengan melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan imun. Itu yang selalu saya bilang, dengan pola hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kesehatan imun dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat, dan juga check up rutin kesehatan. Itu selalu saya dengungkan ya. Jadi jangan takut, tidak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim yang belum tentu terbukti keamanannya seperti itu. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih.